dari rekan saya, Adrian, yang sudah ada di sana bersama dengan seseorang yang spesial akan memberikan inspirasi, betul begitu? Benar sekali Cita, tidak lengkap rasanya sepertinya segmen ekonomi dan bisnis di hari Selasa ini kalau kami belum memberikan sesuatu yang menginspirasi buat Anda. Keterpurukan tidak lantas menjadikan alasan untuk seseorang ini menjadi mundur, begitu juga dalam dunia bisnis. Jika Anda cerdik, kebangkrutan maksud saya, ini bisa menjadi awal untuk sukses yang lebih besar lagi. Seperti yang dialami oleh rekan kami, Cecep Muhammad Wahyudin, ini adalah seorang pengusaha yang beromset 650 miliar per tahunnya. Wow. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah yang diyakini Cecep Wahyudin, seorang pengusaha ternak ayam terintegrasi asal Cianjur, Jawa Barat. Saat ini, perusahaannya telah menjadi salah satu pemasok telur dan daging ayam terbesar di Indonesia. Manisnya hidup Cecep sekarang bukanlah tanpa kerja keras. Pemuda berusia 36 tahun ini sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menjadi juragan ayam beromset 650 miliar per tahun. Sarjana Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor ini mulai merintis usahanya pada tahun 2005 dengan menjual telur dan ayam ke toko-toko kecil di Cianjur. 2 tahun merintis usaha, perusahaan kecilnya mengalami kebangkrutan dengan jumlah kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Jadi waktu itu kan banyak isu flu burung ya berkembang. Jadi masyarakat itu takut untuk konsumsi daging sama telur ayam. Akhirnya kita bangkrut saat itu. Dan pada saat itu salah satu caranya untuk kita bangkit dan kita dapat dana segar itu adalah komisaris ini mereka menggade-gadekan asetnya. Ada yang ngegadein tanah, ada yang ngegadein rumah, bahkan kendaraan pun ada. Sukses melewati masa keterpurukan, Cecep melanjutkan usahanya seperti semula. Tahun 2010, perusahaannya berintegrasi dengan perusahaan ternak besar dari Malaysia. Ini menjadi titik balik kesuksesan perusahaan Cecep. Saat ini, ia telah memiliki 700 karyawan yang didominasi oleh warga lokal. Usaha ternak tak lagi identik dengan bau amis telur dan ayam. Di sini, hampir setiap proses menggunakan sistem canggih dan higienis. Kualitas produk yang ideal itu adalah di mana karkas ayam yang dihasilkan itu bebas dari memar, bebas dari bulu, dan bebas dari jeroan. Dan di situ juga kita melakukan kontrol poin di setiap beberapa proses. Sedangkan dan juga kita juga menerapkan sistem cold chain system, yaitu adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini tetap dingin sampai kepada customer. Tak hanya pasar, Cecep pun menyuplai ke gerai makanan cepat saji ternama di Indonesia. Bahkan untuk satu klien, pasokan yang disuplai bisa mencapai 600 kilo per hari. Angka fantastis untuk usaha yang baru dijalani selama 5 tahun. Nanda Putri, Oswald Nainggolan, melaporkan untuk NET. Wow. Ya, tadi kita sudah lihat. Kalau kita lihat tadi sistemnya sudah ya benar-benar canggih dan terintegrasi seperti itu. Dan yang paling bikin saya kagum adalah sebenarnya upayanya, usahanya untuk menjadi, ini kan bisa dibilang manufacturer kecil gitu ya. Bisa dibilang industri tapi kecil, siapa tahu nanti bisa jadi besar. Tapi nggak dibilang kecil juga sih, kok 650 miliar setahun. Kita tanya aja yuk ke Cecep yuk, kita mudah-mudahan bisa mengulik dan juga berbagi pengalamannya. Selamat pagi Cep. Pagi. Selamat pagi. Mas, itu gimana? Apa memang benar? Artinya yang tadi Mas Adrian bilang, omsetnya sampai 650 triliun sampai miliar sampai sekarang. Ya, tahun kemarin memang ada sedikit harga turun. Harusnya saya bisa mencapai 1 triliun mestinya. Tetapi karena 6 bulan terakhir harga bibit ayam yang rendah, kemudian harga ayam juga rendah, itu yang menyebabkan akhirnya agak turun omset. Tapi yang menarik dari perjalanan Cecep ini adalah dimulai di 2005 hanya menjadi seorang broker ayam. Yes. Jadi beli di tempat yang lebih murah, jual ke
pedagang-pedagang kecil, kira-kira Iya, seperti itu ya, Cep. betul. Terus selanjutnya ceritanya sampai akhirnya bisa menjadi pebisnis beromset 650 miliar setahun. Gimana nih? Ya, dulu saya tahun 2005 itu memulai bisnis jadi broker ya. Mungkin broker terlalu gede, istilahnya pengepul ayam. Jadi saya biasanya ambil ayam 100 ekor, 200 ekor, potong sendiri, kemudian distribusiin. Ya. Terus saya juga jualan telur. Saya beli telur ke peternak, kemudian kita packing, terus saya jual ke restoran-restoran, hotel-hotel di area puncak. Oke. Jadi tahun 2005 awalnya itu. Jadi omset saya 2005 masih sekitar ya satu bulan itu sekitar 200-300 juta aja. Waduh, Apa yang membuat Cecep pada saat itu kok ngerasa yakin orang-orang yang tadi restoran maupun pedagang lain mau beli? Karena mereka kan juga udah mendapatkan sumber-sumber Suppliernya supplier sendiri. yang lain gitu kan. Ya itu terpaksa mungkin ya. Karena pertama saya kan memang asli orang sana, orang Cipanas gitu. Terus kemudian saya juga dokter hewan. Kemudian itu nilai jual buat saya. Jadi selling point saya memperkenalkan diri saya dokter hewan. Sehingga saya punya selling point bahwa produk yang saya jual itu sudah lulus setidaknya lah, bertanggung jawab saya sebagai dokter hewan memberikan produk hewan yang Jadi, setidaknya. tapi memang itu yang dilakukan dulu. Artinya Iya, iya. ada penelitian dulu sebelum akhirnya Enggak, ditawarkan. betul, tapi kan saya hanya sebatas memastikan bahwa produk ini segar, bahwa produk ini halal. Itu aja saya memastikan kepada konsumen itu. Wah, ini baru beberapa pertanyaan saya udah dapat pelajaran nih. Artinya branding dan positioning diri sendiri itu untuk menjadi wirausaha penting Iya, ya. Artinya dulu Cecep adalah seorang dokter hewan, jualnya juga ya hewan ayam, jadi ini bisa menjadi selling point sendiri. Luar biasa. Kemudian waktu itu kita dengar sempat ada bangkrut juga waktu itu ya, pernah bisnisnya turun dan kemudian mungkin hutangnya banyak saat itu. Coba bisa Ya. diceritakan. Ternyata karena pengalaman saya kan hanya di bidang kedokteran hewan ya, Iya. bukan di bidang bisnis. Jadi pada saat tahun 2005 sampai 2007 ternyata melejit. Pertumbuhan bisnis saya sangat luar biasa tinggi, sehingga saya tidak memperhitungkan berapa omset saya, berapa aset saya, berapa besar harus saya kembangkan. Sehingga saya berkembang terlalu pesat, sementara kemampuan dari sisi kapital saya nggak mumpuni. Jadi begitu dihajar tahun 2006 dengan kondisi flu burung, kemudian harga pasar lebih rendah daripada kos produksi, saya babak belur. Jadi waktu itu tahun 2007-2006 akhir itu omset saya yang per bulan kisaran sekitar 5 miliaran itu anjlok sampai saya minus 1,4 miliar itu udah habis semuanya. Wow. Artinya udah dibayarin semuanya, jadi sisa utang saya masih 1,4 miliar. Lalu apa yang akhirnya bisa menjadikan Cecep bangkit dari keterpurukan itu? Iya, waktu itu saya punya prinsip begini. 2005 sampai 2007 saya bisa besar gara-gara ayam. So saya punya prinsip waktu itu ayam harus tanggung jawab sama saya. Gitu. Saya udah punya harta, kemudian harta itu diambil lagi, dipatok lagi ayam. Jadi saya langsung saya nggak mau alih. Pokoknya ayam adalah jalan hidup saya. Iya. Nah, dari situ saya jungkir balik. Alhamdulillah Juli 1 Juli tahun 2007 sukses 1,4 itu selesai. Padahal keuntungan bersih saya waktu tahun 2006 itu hanya 1 bulan ya 50-60 juta saja. Jadi dalam waktu 6 bulan bisa recover? Ternyata alhamdulillah gitu. Karena akhirnya saya berpikir kan, begitu pentingnya data, begitu pentingnya analisa, begitu pentingnya strategi. Dan saya juga mulai aware dengan branding. Nah itu dari situ saya langsung mengubah pola berpikir saya dan pola berbisnis saya. Yang tadinya saya berpikir bahwa ayam itu hanya sebatas produk komersial, produk komoditi. Saya harus bagaimana caranya saya naikkan menjadi produk yang branding. Yang ada brandnya. Nah, kemudian kalau kita ingat kan tadi ada tidak selain yang mungkin tadi bangkrut, tapi recovery cepat. Pengalaman hidup yang menurut Cecep sangat pahit tapi juga sangat berharga sepanjang menjalani bisnis. Kalau sepanjang menjalani bisnis ya 2007 itu saya juga terpaksa untuk menghidupi keluarga juga, untuk menghidupi bisnis. Karena saya sudah sistem delegasi saya kepada anak buah saya sudah dibiasakan dari tahun 2005. Sampai saya waktu itu beralih profesi.
Jadi apa saat itu? Debt collector. Serius? Serius, saya 2007 sempat jadi debt collector. Ini gimana selama sih udah dari jadi dokter 8 hewan, bulan. ya kan, jadi pebisnis, debt collector juga. Iya, saya melihat apa aja yang ada di depan mata yang sekira-kiranya ada nilai jual waktu itu ya saya jual gitu. Karena waktu dulu postur saya nggak segini. Artinya lebih besar lagi? Dulu berat saya 106 kilo dengan kekuatan warna kulit saya yang hitam, rambut saya panjang. Dulu anak buah saya orang timur. Jadi nggak ada yang percaya nama saya Cecep, nggak mungkin waktu itu ya. Mungkin Franciscus atau Dan juga tadi balik lagi mengenai bisnisnya Cecep, katanya juga akhirnya dilirik oleh perusahaan Malaysia sehingga akhirnya menanamkan modal dan akhirnya membuat perusahaan patungan gitu ya. Ya, 2007 semenjak kebangkrutan itu saya berpikir bahwa saya harus punya segmen pasar, kemudian saya juga harus punya diferensiasi bisnis. Akhirnya selain saya ayam, waktu itu juga saya coba bisnis di sembako. Jadi waktu itu saya ngambil opportunity pasar Cipanas kebakaran. Saya langsung berpikir saat itu juga, ini kan saya untuk mengambil alih, karena semua kebutuhan nggak ada. Akhirnya saya coba kawan saya telepon, ternyata dia bisa supply minyak goreng, dia bisa supply terigu, dia bisa supply kacang, segala macam. Akhirnya saya ambil alih. Sekalian aja, saya bangun gudang, sewa dulu waktu itu, saya sewa, ternyata sukses. Sembako segala macam. Nah dari situ kemudian ya mungkin ini nasib dari Tuhan juga ya, sudah diarahkan. Tiba-tiba saya harus kenal dengan owner dari perusahaan besar itu Malaysia. Jadi QL Resource Berhad itu perusahaan yang cukup besar, dia nomor 4 terbesar di Malaysia untuk food industry. Jadi berkenalan, kemudian ternyata saya diminta untuk menunjukkan data. Ternyata sukses, alhamdulillah saya waktu itu deal 80-20. Jadi saya 20% saham, pemilikan saham 80 mereka, dan 20% saham saya ini adalah goodwill saja. Jadi saya tidak setorkan modal atau hanya apapun. Sebatas goodwill. Ceritanya sangat menarik dan menjadi inspirasi tentunya. Tapi apa yang kira-kira bisa Cecep sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang memang mungkin kepengen dan pas dengar ceritanya juga, oh ternyata nothing is impossible gitu. Betul, dan apa banyak yang merasa ragu untuk mencoba atau melangkah memulai bisnis. Silakan Cep. Ya, kalau saya punya prinsip sebenarnya, kalau dulu kan anti KKN ya. Kalau saya KKN. KKN? Malah justru KKN harus kan KKN? dulu. Kalau saya harus KKN. Apa itu KKN? KKN dalam bentuk saya ini adalah komitmen, konsisten, dan jaga networking. Oke. Karena yang paling berat memang kakak yang kedua, yang dua tadi. Komitmen dan konsisten dalam berbisnis, terutama anak-anak muda sekarang kayaknya agak berat. Dan satu lagi, balik kampung kalau menurut saya. Saya orang Puncak, saya balik ke Puncak, ternyata bisa kok jadi raja di Puncak. Luar biasa. Terima kasih ya, kita sudah berbagi jadi semangat, ini jadi pengen buka usaha lagi. Udah pasti, tadi kita ngobrol-ngobrol kok. Karena pengalamannya itu mirip seperti saya juga dulu pernah gemuk, tapi karena rajin makan ayam dan makan telur, badan saya jadi lebih langsing dan lebih fit lagi. Itu dia sampai di jus bukan ayamnya. Tahu aja. Pernah bercerita. Oke, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan Best Video of the Week Citizen Journalist. Tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.